Usai insiden tabrakan maut kereta di stasiun Bekasi Timur, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Arifah Fauzi, Selasa 28 April 2026 mengusulkan agar gerbong khusus perempuan di KRL dipindah dari dua posisi ujung ke tengah rangkaian. Pernyataan ini sontak menimbulkan polemik. Apakah masalah kecelakaan bisa teratasi hanya dengan pemindahan gerbong? Lalu bagaimana rekam jejak gerbong khusus perempuan dan penempatannya? Kita bahas. Kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Menanggapi usulan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menekankan bahwa isu utama dalam kecelakaan kereta bukan pada dikotomi antara gerbong laki-laki dan perempuan, melainkan keselamatan sistem transportasi secara keseluruhan. Laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat. Menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik. Vice President Public Relation KAI, Ana Purba menegaskan bahwa aspek keselamatan dalam transportasi kereta api tidak didasarkan pada gender, melainkan berlaku sama bagi seluruh penumpang. Menurut dia, keberadaan gerbong khusus perempuan selama ini merupakan inisiatif untuk memberikan rasa aman dari potensi pelecehan seksual, bukan terkait aspek keselamatan operasional perjalanan kereta. Ana juga menyebut jika evaluasi terhadap keselamatan tetap akan dilakukan secara menyeluruh terlepas ada atau tidaknya insiden besar. Terlebih kecelakaan yang terjadi saat ini masih dalam proses investigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Adapun gerbong khusus perempuan atau kereta khusus wanita atau KKW diluncurkan KAI Komuter pada 19 Agustus 2010 dan diresmikan Menteri Perhubungan Freddy Numberi di Depo KRL Depok bersama dengan pengoperasian KRL seri 7000. Gerbong ini mudah dikenali dari stiker berwarna merah muda dengan ikon perempuan. Pada awalnya, KKW dioperasikan di sejumlah lintas Jabodetabek seperti Jakarta Kota Bekasi, Jakarta Kota Bogor, dan Tanah Abang Serpong. Penempatannya di bagian paling depan dan belakang rangkaian kereta didasarkan pada pertimbangan operasional. Posisi ini memudahkan akses penumpang perempuan, terutama ibu hamil, lansia, dan yang membawa anak, serta membantu mengurai kepadatan saat naik dan turun. Selain itu, lokasi di ujung rangkaian juga memudahkan pengawasan oleh petugas dan bertujuan meminimalkan pelanggaran di gerbong khusus. Kebijakan ini juga menjadi respons atas tingginya risiko pelecehan seksual di transportasi umum. Meski demikian, keberadaan gerbong khusus perempuan belum sepenuhnya menjamin kenyamanan karena sebagian penumpang masih harus berdesakan. Namun banyak pula yang menilai KKW tetap menjadi ruang yang lebih aman dari potensi kejahatan khususnya pelecehan seksual. Kalau sahabat Kompas, apakah setuju dengan usulan pemindahan gerbong perempuan dari ujung ke tengah dalam rangkaian KRL? Dan dari tragedi Bekasi ini, apa yang paling mendesak untuk diperbaiki?